Satu, dua, tiga. Pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kill switch berdasarkan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya Firza Ananda dengan NIM 10 20 12 500 411. Dengan rekan-rekan saya. Saya Gira Putra Setia Gemilang dengan NIM 102012500350. Perkenalkan, nama saya Arjuna Trilaksana dengan NIM 102012500383. Perkenalkan, nama saya Kalina Aprilia dengan NIM 1020125125009193. Jadi apa itu sih kill switch? Jadi kill switch itu adalah suatu aplikasi atau perangkat yang digunakan sebagai untuk cyber security. Kenapa kill switch ini dibutuhkan? Karena data kini menjadi aset yang membutuhkan privasi sangat tinggi. Jika data tersebut dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka data itu akan dalam masalah yang besar, dan mungkin kita juga tidak mau kan data kita dipegang sama orang lain. Kenapa kill switch dibutuhkan dan tidak pakai keamanan cyber security yang konvensional? Karena cyber security yang konvensional ini gampang diretas untuk oleh hacker. Nah, jadi kill switch ini lebih bagus daripada cyber security konvensional yang sudah beredar. Nah, lanjut. Nah, pada bagian ini kami menawarkan solusi utama dari permasalahan keamanan data, yaitu penerapan kill switch sebagai sistem perlindungan data. Nah, yang pertama, kita mencegah data breach. Kill switch berfungsi untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi rahasia oleh pihak yang tidak berwenang ketika terjadi indikasi akses ilegal atau ancaman keamanan. Sistem ini dapat langsung diaktifkan sebagai langkah pencegahan yang terukur. Kedua, kami memberikan solusi keamanan yang efisien. Sistem kill switch dirancang agar mudah diimplementasikan tanpa mengganggu operasional organisasi, namun tetap memberikan tingkat perlindungan data yang tinggi dan respon cepat terhadap ancaman. Nah, ketiga, meningkatkan kendali pengguna atas data. Melalui kill switch, pemilik data memiliki otoritas secara penuh untuk mengamankan atau menonaktifkan akses data, bahkan dari jarak jauh, terutama dalam situasi darurat. Dengan demikian, kill switch menjadi solusi yang efektif untuk menjaga keamanan dan integritas data secara menyeluruh. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan cara kerja kill switch. Pertama, kill switch berperan sebagai pertahanan terakhir atau tombol darurat. Sistem ini digunakan ketika data terdeteksi diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, saat tombol kill switch ditekan atau sistem mendeteksi adanya potensi peretasan, pengguna akan diminta konfirmasi keamanan seperti memasukkan password atau verifikasi tambahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam penghapusan data. Ketiga, kill switch diaktifkan, sistem akan menghapus akses data dan mengamankan data yang bersangkutan, sehingga data menjadi tidak dapat diakses kembali oleh pihak manapun. Dengan mekanisme ini, kill switch memastikan bahwa data sensitif dapat terlindungi meskipun terjadi kondisi darurat. Selanjutnya membahas mengenai manfaat dan dampak. Secara garis besar, fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai benteng pertahanan terakhir untuk mencegah penyalahgunaan data dengan cara memutuskan akses atau menghapuskan data sensitif secara instan. Dan dari dampaknya dibagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, bagi individu, itu memberikan ketenangan dan pikiran karena data pribadi kita ini tetap aman meski dalam kondisi darurat. Yang kedua, bagi organisasi, itu menjaga rahasia atau aset informasi, sekaligus juga menjaga kepercayaan mitra bisnis. Yang ketiga, bagi masyarakat. Bagi masyarakat mendorong ekosistem digital yang lebih proaktif dalam merespon ancaman keamanan.
Nah, jadi ini adalah rencana dari implementasi kill switch tadi itu tersendiri. Ini kita roadmapnya kita gambarkan ke dalam flowchart. Jadi pada startnya ini kita pertama-tama analisis resiko. Analisis resiko ini kita lakukan seperti pengumpulan data tentang masalah apa aja yang semarak terjadi pada sekitar. Seperti misal peretasan data atau penjualan nomor telepon kita semacam-macamnya. Dari masalah-masalah tersebut kami merancang sebuah aplikasi yang bisa menjadi solusi dari permasalahan itu tersebut. Jadi kita di sini merancang kill switch-nya berdasarkan kebutuhan orang-orang. Terus di sini ada pengembangan dan integrasi. Pada pengembangan dan integrasi ini kita mendevelop atau mengembangkan aplikasi kill switch tadi tersendiri. Jadi pada perancangan arsitektur itu kill switch-nya sudah ada, tapi pada pengembangannya ini kita kayak mengupgrade versi kill switch-nya biar lebih bagus lagi. Jaga dia pada kill switch ini kita akan membuat ekosistemnya, jadi bisa berintegrasi sama aplikasi-aplikasi virus defender yang lainnya. Setelah aplikasinya selesai, kita akan melakukan pengujian tentang bugnya, debugging, ada masalah apa aja pada penjalanan aplikasinya. Setelah kita pengujian, kita akan ngecek quality controlnya. Jadi pengujiannya ini akan kita catat di quality control. Kalau kualitinya gagal atau banyak bugnya atau belum bisa digunakan, maka pengembangan kita mengulang lagi pada pengembangan dan mengevaluasi apa saja yang salah. Kalau kita lolos, kita akan membuat penerapan dan SOP. Ini maksudnya adalah yang namanya aplikasi baru, orang pasti membutuhkan adaptasi untuk menggunakannya. Jadi pada proses penerapan dan SOP, kami akan membuat tutorial atau memberikan caranya bagaimana menggunakan kill switch ini tersebut. Jadi orang-orang bisa lebih kenal terhadap konsep kill switch untuk sebagai cyber security yang bisa diandalkan. Dari penggunaannya, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi pada aplikasi kill switch itu tersendiri, kami akan mengeluarkan survei untuk pengguna, survei kepuasan. Jadi penggunanya akan melaporkan adanya bug atau kelalaian, ada kerusakan pada aplikasi, sehingga kami dapat mengevaluasi aplikasi tersebut dan menganalisis ulang sehingga aplikasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Yuk lanjut. Mulai nih. Oke, jadi lanjut ke slide berikutnya adalah relevansi PKM. Nah, apa sih itu PKM? PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, di sini relevansi PKM itu dibagi menjadi dua. Relevansi PKMR itu adalah PKM riset, dan yang kedua itu relevansi PKM KC atau Karsa Cipta. Nah, jadi relevansi PKMR itu adalah mengkaji tentang bagaimana sih sistem cyber security ini sebagai respon dari maraknya kejadian kejahatan cyber yang bertebaran, dengan berfokus pada peningkatan teori keamanan, dan ini tuh bakal menjadi model sistem keamanan cyber yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, lalu yang kedua itu relevansi PKM KC atau Karsa Cipta. Jadi PKM KC itu adalah menghasilkan rancangan inovatif berupa cyber security aktif yang belum layak diterapkan pada cyber security pada umumnya. Nah, juga fleksibel untuk diadaptasikan di berbagai sektor, bisa sektor individu, perusahaan, maupun masyarakat. Nah, jadi secara garis besarnya itu adalah PKMR itu adalah sebagai idenya. Lalu PKM KC itu adalah sebagai pengembangan konsepnya gitu. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah kill switch ini akan hadir sebagai solusi untuk
pertahanan terakhir untuk orang yang datanya itu akan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Cara kerjanya itu adalah cukup simpel, dengan cara hanya menekan tombol lalu file-file yang penting itu akan terhapus. Nah, yang diharapkan dapat berfungsi untuk mencegah kebocoran data dan meningkatkan cyber security pengguna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada yang mau ditambahin teman-teman? Aman sih, udah bagus semuanya. An. Terakhir itu ada NIM sama nama kita. Yang aku mah biasa. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang saya dan teman-teman saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukin ininya, slide tracknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.